Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di doa multiplikasi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini. Kami mau belajar akan firman-Mu. Kami minta ya Roh Kudus berikan pengertian kepada kami, supaya setiap kebenaran firman-Mu ini berasal dari Engkau, dan bisa kami mengerti, juga kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari 3 tokoh di dalam Alkitab. Salah satunya kita akan belajar di dalam kehidupan Ishak. Kita mau membaca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Kita melihat kisah Ishak ini. Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Gerar dan tinggal sebagai orang asing. Kata Gerar artinya adalah tempat untuk menginap. Di situ Tuhan mengatakan, "Janganlah engkau pergi ke Mesir." Kenapa? Kalau kita melihat Mesir, ya, itu adalah di mana bangsa Israel mengalami yang namanya masa perbudakan di bawah kepemimpinan Firaun. Dan Mesir juga berarti adalah kedagingan. Kenapa? Karena orang Israel ketika dibawa keluar dari Mesir, dia mengingat-ingat, kalau aku tidak keluar dari Mesir, aku bisa makan makanan enak. Keduniawian. Kita melihat ada banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan sampai mereka mendirikan sampai sekarang ya patung Sphinx. Dan Tuhan juga memberikan 10 tulah di negeri Mesir. Di Mesir bangsa Israel juga mengalami yang namanya kenyamanan. Meskipun mereka mengalami masa perbudakan, tapi untuk makanan buat mereka merasakan sudah ada jaminan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita mengerti siapa Ishak ini. Ishak adalah anak perjanjian, anak Abraham yang dijanjikan untuk Abraham yang akan memiliki harta warisannya.
Tapi sangat lama di dalam Abraham menantikan kelahiran Ishak ini. Kembali ke Ishak, Tuhan berjanji di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Janjinya adalah di ayat 3, Aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Karena janji Tuhan, karena firman Tuhan inilah, maka Ishak mengambil keputusan untuk dia tinggal di daerah Gerar, yaitu di daerah orang Filistin. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kita bisa membayangkan menabur di masa kekeringan. Tetapi hal ini tidak membuat Ishak untuk berhenti menabur. Karena apa? Karena Ishak mendengar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena apa Ishak berani menabur di masa yang seperti ini? Karena dia merespon firman Tuhan. Dan karena apa Ishak menabur? Karena dia memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian dia mempercayai firman Tuhan. Bukan sekedar percaya, tetapi Ishak melakukan dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Seperti Roma 10 ayat 17 katakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Dari mendengar firman Tuhan akan menghasilkan iman yang bertindak atau melakukan. Apa itu iman? Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena firman yang didengar Ishak yang menghasilkan iman yang bertindak. Di ayat 12 dikatakan, maka dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat. Karena apa? Tuhan menggenapi firman-Nya, yaitu janjinya untuk memberkati Ishak. Dan selanjutnya dikatakan bahwa di situ Ishak itu semakin kaya dan bertambah kaya. Ketika kita beriman, ketika kita mempercayai firman Tuhan, bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Tetapi janji Tuhan bahwa akan menyertai, itulah yang harus kita pegang, seperti yang Ishak lakukan. Kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, ada banyak kesulitan, kesukaran yang Ishak hadapi. Dia sudah menggali sumur, dipendem sama bangsa yang ada di situ. Dan berkali-kali, tetapi
iman Ishak itu terus berjalan. Dia mempercayai, dia tidak melihat kepada masalah yang di depan, tetapi dia mempercayai kepada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang sudah berfirman kepada dia. Satu lagi, iman daripada janda di Sarfat. Kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 17, ayat 7 sampai 24. Di situ dikatakan bahwa Nabi Elia datang kepada dia. Apa yang dialami oleh janda Sarfat ini juga sedang dalam masa kesulitan, masa kekeringan. Dia hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit di dalam buli-bulinya. Tetapi ketika Elia datang meminta untuk diberi minum dan dibuatkan roti, dia menjawab, "Tuan, saya hanya punya tepung. Dan setelah saya masak dan makan bersama anak saya akan mati." Tetapi karena firman yang dia dengar dari Nabi Elia ini, dia melakukan, dia membuat roti dan disajikan kepada Nabi Elia. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tepung di dalam tempayan itu bukan berkurang dan habis, tetapi justru terjadi pelipat gandaan dan memelihara ibu dan anak ini sampai masa kelaparan itu selesai. Satu lagi, anak kecil yang saat itu memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ketika murid-murid Yesus bingung mau mencari, mau membeli di mana untuk memberi makan orang sebanyak itu, diperkirakan 5.000. Tetapi karena anak kecil ini mendengar suara Yesus, dia membawa bekalnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dia serahkan ke tangan Yesus. Kita melihat apa yang terjadi selanjutnya. 5 roti 2 ikan itu di tangan Yesus, dan Yesus berdoa bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, dan masih lebih lagi 12 bakul. Belajar dari ketiga tokoh di dalam Alkitab ini, mereka sama-sama mendengar firman Tuhan, dan mereka sama-sama memiliki sikap hati yang benar ketika mendengar firman Tuhan. Dan selanjutnya mereka merespon dengan benar firman yang mereka dengar. Dan yang selanjutnya mereka bertindak melakukan firman Tuhan. Karena firman timbul dari pendengaran, dan pendengaran karena firman Tuhan. Saya punya pengalaman di awal-awal masa pandemi. Tuhan mengatakan tabur, dan saya diingatkan kisah Ishak ini. Dan itu membuat hati saya itu bergetar. Lalu saya mengambil keputusan, baik Tuhan,
saya akan belajar menabur. Kemudian saya bicara dengan suami, seperti gayung bersambut, suami mengiyakan. Kami belajar menabur. Di bulan kedua, suami saya yang digerakkan untuk menabur. Kami belajar menabur lagi. Dan bersyukur dengan kami taat. Kami melakukan firman yang kami dengar. Apa yang dialami 3 tokoh ini terjadi di dalam kehidupan kami. Dan satu pengalaman yang indah buat kami adalah sukacita dan damai sejahtera ketika kami melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir. Tapi percayalah bahwa Tuhan terus berbicara kepada kita, bahwa janjinya Dia akan menyertai kita. Kalau Tuhan yang berjanji menyertai, saya sangat percaya bukan hanya Dia menyertai, tetapi Dia juga mengerti apa yang kita butuhkan. Sikap yang harus kita ambil, mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Miliki sikap hati yang benar. Dan kita mau meresponi firman Tuhan itu juga dengan benar. Jangan ada penolakan. Dan mari kita mau belajar bertindak dengan iman percaya kita. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Dan firman Tuhan itu adalah firman kebenaran. Ketika kita mungkin Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menabur, saya percaya Tuhan akan memberikan perintah apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sudah ada pada kita. Seperti Ishak, seperti janda di Sarfat, seperti anak kecil ini. Bukan dengan kelimpahan mereka. Kalau kita melihat Ishak, dia justru ngungsi ketika masa sulit. Janda di Sarfat cuman punya segenggam tepung. Anak kecil cuman punya bekal. Tapi ketika dia melakukan firman, terjadi mujizat yang luar biasa. Dia menyerahkan hartanya ke dalam tangan yang tepat, tangan yang benar. Dari sejak Adam dan Hawa, Tuhan sangat suka melibatkan kita manusia untuk bersama-sama Tuhan melakukan pekerjaannya. Kalau kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, kalau kita mau memiliki respon yang benar, dan kalau kita mau memiliki sikap hati yang benar, maka kita juga akan melakukannya juga dengan benar, seperti yang Tuhan firmankan.
Saat ini ada banyak kabar, berita yang membuat kita dan kebanyakan orang takut, khawatir. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar, tampil beda, suarakan suara kebenaran, kabarkan kabar baik, dan lakukan kebaikan buat orang-orang di sekitar kita mungkin, komunitas kita. Terlalu banyak kabar yang membuat orang-orang takut. Sampaikan firman Tuhan. Katakan jangan khawatir, jangan takut. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Saya percaya kalau kita mau melakukan ini, itu akan membuat perubahan yang nyata. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan malam hari ini, percayalah kepada Tuhan. Percayakan hidup kita di tangan Tuhan. Percayakan harta kita di tangan Tuhan. Percayakan masa depan kita di tangan Tuhan. Percayakan anak-anak kita kepada Tuhan. Maka Dia akan membuat hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tetap semangat dan miliki sikap hati yang benar, miliki respon yang benar, dan mari kita bertindak melakukan firman Tuhan, karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Amin.